itu harus terrealisasi. Kalau tidak, perusahaan tidak menerima, masyarakat desa penyangga. Kami jumpai Kementerian ATR BPN, begitu ditanya oleh Kementerian ATR BPN kepada Kanwil Bengkulu, mereka sudah pasang patok. Yang pertama, kalau sama bapak-bapak dibilang kami nggak ada urusan, ya bapak-bapak udah di depan kami. Apakah kami ini lawan bapak? Tolong pak, apakah kami ini lawan bapak? Jadi mohon bapak-bapak yang ada di sini jadi mediator kami. Kami mau bicara sama manajemen perusahaan. Berbagai macam tipu daya mereka sampaikan. Kami jumpai Kementerian ATR BPN. Begitu ditanya oleh Kementerian ATR BPN kepada Kanwil Bengkulu, mereka sudah pasang patok. Kami minta klarifikasi itu. Kami datang dari sini, kami lapor baik-baik ke Polres dengan harapan diterima dengan baik. Tapi kenapa kami harus berhadapan dengan seragam seperti ini? Maaf Pak ya, kami lihat seragam Bapak ini aja kami udah ciut sebenarnya. Tapi karena kebenaran yang ingin kami sampaikan, kami tetap maju. Kami maju Pak. Jadi apapun yang kami sampaikan kepada bapak-bapak rasanya percuma. Karena yang kami tuntut ini perusahaan. Kami tidak menuntut sesuatu yang di luar hak kami. Patok batas itu wajib sebelum HGU-nya disahkan. Betul. Kalau memang patok batas itu sudah ada, tinggal tunjukkan mana berita acaranya. Siapa yang mengetahui? Saya rasa Bapak punya lahan di rumah, punya lahan di dimanapun itu, pasti ada patok batas. Kalaupun tidak, siapa? Bapak berbatasan dengan siapa? Pasti harus mengetahui. Betul. Saya nggak perlu ngomong banyak, nggak mau bicara ini itu. Yang jelas kami ingin menyampaikannya ke perusahaan dan mau tahu apa reaksi perusahaan. Betul. Jangan jawaban itu hanya untuk meredam aksi hari ini. Betul. Nah itu datang lagi Pak, pakai lem baja di belakang. Kami dengar ini Pak, kami perlu sama perusahaan. Tolong Pak. Ya. Minjam tenda Pak. Saya rasa itu saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak yang terhormat di depan, jadi izinkanlah kami untuk menyempatkan waktu kami untuk kepada pihak pimpinan perusahaan PT Agisinal Pak. Kehadiran kami ini membawa hati yang dingin. Kami yakin dan percaya kepada saudara kami yang ada ini itu sangat kondusif dan sangat terkendali buat kami Pak. Percaya kan semuanya kan? Jadi pandai khususnya 5 desa penyangga bahwa hari ini kita adalah aksi damai. Tuntutan kita ada 3. Pertama, untuk mendesakkan pemasangan patok tapal batas antara HGU non HGU. Yang pertama. Yang kedua, lahan 77 minta dialihkan ke arah 79. Betul. Yang ketiga adalah plasma 20%. Itu plasma dasarnya HGU keluar itu wajib. Nah. Dan juga imbauan forum masyarakat yang khususnya hadir di sini jangan terprovokasi. Yang membawa senjata tajam harap disimpan, jangan dibawa. Yang kedua anarkis. Saya harap kita ini aksi damai. Mudah-mudahan dari pihak penegak hukum bersatu dengan masyarakat. Kita bukan bermusuhan. Mungkin itu aja penyampaian dari forum. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ini ada Pak Boris selaku PH kita untuk menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Terima kasih. Betul. Ya, pertama, semua peserta aksi harus taat aturan daripada APH. Dari garis kemari, mundur, ya. Jangan ada di luar. Kita tidak bertanggung jawab yang di luar. Satu. Kedua, sama dengan ketua tadi berterima kasih kepada APH dan semua menyambut kita dengan baik. Kedua. Ketiga, saya berterima kasih juga dengan masyarakat sudah datang menghilangkan waktu dan segala macamnya. Aksi pada hari ini adalah aksi damai. Jangan sampai nanti jadi ribut. Kita udah diberikan ruang, waktu, jalan dan segala macam oleh
APH ini ya. Nah, silakan kepada Luki, kepada Pak Sokani, yang mau Luki kalau perempuan juga 1 orang, siapa nanti ya. Setelah itu baru saya. Nah, mungkin nanti saya udah kompromi tadi sama Pak Yoga, Pak Kapolsek, nanti masuk lebih kurang tidak lebih daripada 10 orang. Aku rasa demikian. Jelaskan suaranya pada hari ini, nanti kita dengar jawaban daripada pihak PT Agrisinal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Sokani. Wakil desa 5 Penyangga ini datang untuk hadir minta keadilan ibu, keadilan kami. PT Agrisinal ini kami minta alihkan lokasi lahan 77 hektar untuk rencana perluasan pemukiman desa Pasar Sebelat ke lokasi lahan 79 hektar milik Pemda. Pemda itu Pak kami nggak tahu Pak, kami masyarakat kecil gini tidak ada, nggak dapat Pak, sedangkan yang Pemda itu udah dapat. 7 meter tersebut tidak layak untuk lokasi perumahan dikarenakan dekat pantai Pak, kalau tsunami kami hanyut. Rawan abrasi Pak. Yang kedua, segera Pak pemasangan tanda batas batok HGU dan non HGU perpanjangan seluas 6,269 hektar secara permanen, kalau bisa sampai hari ini sekarang, kalau bisa Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami melibatkan 5 desa penyangga dan menunaikan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat 5 desa penyangga ini seluas minimal 20% Pak. Itu sesuai dengan untuk Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti, jangan yang lain-lain Pak, karena kami ini masyarakat kecil Pak. Apalagi dihadap-hadap sama Pak polisi ini kami takut Pak. Tapi kami tahu bapak-bapak yang bermerek ini, berbintang ini adalah pelindung kami. Hidup Pak polisi! Keluarkan Pak orang perusahaan itu, hadaplah kami Pak masyarakat kecil ini. Sekian dan terima kasih. Itu lebih dari 5 desa, bahkan di luar Kabupaten Bengkulu Utara. Realitanya seperti itu. Laporan ke kementerian itu lebih dari 5 desa penyangga, bahkan keluar kabupaten. Plasma yang didirikan oleh perusahaan Agrisinal. Kami mohon dan juga kepada masyarakat perlu tahu bahwa kami yang di depan sebagai pemerintah desa tidak ada permainan apapun dengan perusahaan. Kami sudah berjuang dari 2019. Kami tidak ecek-ecek meminta hak kami Pak. Kami berdasarkan aturan dan undang-undang. Terima kasih. Desa penyangga datang tidak diterima, itu tidak ada alasan. Itu Pak Komandan. Mana Pak Komandan tadi, silakan cross check ini fakta yang nyata bahwa perusahaan tidak menerima masyarakat desa penyangga ini. Kami tidak banyak menuntut Pak, kami cuma menuntut untuk memasangkan tapal batas Pak. Mana pimpinan perusahaannya, perwakilan perusahaan silakan hadir. Kalau perusahaan tidak hadir, berarti perusahaan meremehkan kami, melecehkan masyarakat desa penyangga. Ini fakta Pak, ini fakta yang ada. Bahwa desa penyangga ini tidak dihargai oleh perusahaan. Desa penyangga tidak dihargai oleh perusahaan. Desa PT perusahaan ini sudah 40 tahun Pak. Dengarkan saya berbicara. Kita tujuan ke sini ini untuk menuntut hak kita. Bukan menuntut anarkis. Bukan menuntut kekacauan. Di hadapan kita ada bapak-bapak aparat-aparat ini bukan musuh kita. Kita tahu tugasnya polisi itu adalah mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat. Jangan takut untuk menutupi jalan kebenaran. Kita tidak berurusan sama polisi. Kita berurusan sama perusahaan. Apabila ada ini nanti mediasi, kita tidak perlu janji-janji lagi Pak. Perlu Bapak polisi ini tahu. Karena selama ini kami habis dibuai oleh janji oleh si Robin. Terakhir kami mediasi di ruangan Kapolres Bengkulu Utara. Udah dipesan oleh Kapolres, Robin, buatkan patok itu, pasangkan patok batas itu secepat mungkin. Apa jawaban pihak perusahaan? Dalam 1 minggu 2 minggu ini Pak kelar. Salah kelar Pak Kapolres. Langsung saya jawab Pak. Dalam pilihan saya Pak Kapolres, maaf Pak Kapolres saya izin, tidak akan terlaksana.
Karena apa Pak Kapolres, orang ini bohong. Saya tunjuk Robin. Bohong Pak. Tapi insya Allah dengan adanya Bapak Kapolres yang bicara seperti ini, insya Allah dilaksanakan oleh Robin. Tapi terakhir saya bilang, pilihan saya tidak akan terlaksana Pak. Itu udah 2 tahun Pak. Kami tidak perlu janji lagi. Kami tidak perlu janji lagi. Hari ini harus tuntas. Udah bosan janji-janji itu. Sama siapa lagi kami ini minta tolong ngadu? Hah? Kapolsek, Kapolres sudah semua Pak. Kapolres sudah nitipkan sama si Robin. Memang Robin ini, memang perusahaan ini yang kurang ajar. Bukan manusia lagi. PKI Pak. Kami minta ya pihak hukum, penegak hukum, ya ini kan udah tahu ceritanya, jangan selalu menyalahkan kami masyarakat aja. Tolong koreksi kesalahan perusahaan juga Pak. Iya kan kawan-kawan? Sebelum selesai tetap bertahan kawan-kawan. Semangat. Jangan benturan sama polisi. Jaga diri. Kita menuntut hak. Sekian, terima kasih Nan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 2 kepala desa ya, kepala desa ini yang hadir di sini dengan begitu tertib, aman, dan lancar. Ini yang kami harapkan. Kami juga dari pihak Polres Bengkulu Utara, dalam hal ini bagian daripada Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbangga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan unjuk rasa pada hari ini begitu mesranya antara kita dengan masyarakat. Ya, tadi sesuai dengan Bapak sampaikan tadi, ya, bahwa nanti akan kita pertemukan, Pak ya, perwakilan dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang Bapak harapkan tadi ya. Ini ada sebenarnya tadi sudah disepakati dengan Bapak Kapolsek 10 orang. Ya, tapi ada Pak PH 1 Pak. Nggak mungkin ya itu kan. Yang mana Pak? Pak Bukori. Oh, Pak Bukori 11 orang boleh ya? Boleh ya. Kita ini Pak Lubi ya 11 orang ya. Jangan nambah lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas tadi Bapak Kades jangan merasa takut kepada kami ya. Mungkin inilah apa nama itu peralatan kami Pak. Jangan anggap nanti kami menakut-nakuti Bapak, enggak. Kami sebagai iya, SOP kami seperti ini. Jangan nanti Bapak kenapa pakai itu, enggak. Kami sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya karena saking sayangnya kami berada di sini. Jangan sampai Bapak gimana? Kalau sayang dukung kami, Pak. Oh. Ibu-ibu ini ya. Baik ya. Nanti kami panggil aja Pak ya. Jangan sampai nanti ada 11 orang ini yang salah nanti. Betul. Ya, nanti langsung masuk Pak ya. Ya, oke. Pak Mori. Terus Pak Marlin. Pak Marlin mana itu ya? Luki. Nanti dulu kumpul. Ramdhani. Kades. Pak. Talangara ya. Kenal Pak. Ruslan. Rustam. Pengadis mana? Sukamedan. Gawardi. Gawardi mana? Oh, Gawardi mana? Oh iya. Darsi. Jerry. Ada ya? Kairi. Dairi mana? Ada ini. Dairi. Oh ada ya, Dairi. Iskandar ya? Ya, Iskandar? Oh ya. Rustan ya. Mana? Oh iya. Oke. Ya, nanti silakan mengikuti Bapak Kapolsek dengan kita. Kita akan ke kantor kita di sana. Ya. Silakan Pak yang ini. Oke ya, sebentar ya. Saya datangkan ya 3 tuntutan rakyat 5 desa penyangga, Pasar Sebelat, Talangara, Sukamedan, Sukanengaran, Sukamerindu terhadap suka-suka ya. 1, kita harus tahan azas, yaitu azas solus populis perumahan estu. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Justru itulah saya hadir di tengah-tengah bapak-bapak. Kedua, azas fiat justia buat kolom. Hendaklah hukum ditegakkan walaupun langit akan runtuh. 2 ya. Nah, penjelasan daripada spanduk ini saya jelaskan secara detail
surat pelepasan hak guna usaha ini untuk didengar oleh perusahaan ini. Tanggal 19 Maret 2021 di hadapan kepala kantor Kabupaten Bengkulu Utara Pak Ucap, saat ini sudah dipindahkan ke Kalimantan Barat, adalah maladministrasi, cacat hukum. Karena pada tanggal HGU 01 PS itu HGU 8902 hektar sudah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2020. Sedang diajukan kelengkapan syarat proses permohonan perpanjangan haknya di kantor Kementerian ATR BPN di Jakarta. Itu satu, terhadap lahan 7779. Kedua, ada lagi berita acara diam-diam ya, berita acara serah terima lahan antara PT Agrisinal dengan Insinyur Mian bertindak untuk atas nama Bupati Bengkulu Utara. Ini juga cacat. 21 Februari 2022, tidak di hadapan kepala kantor, tidak di hadapan notaris. Cacat hukum. Hanya Direktur Operasional PT Agrisinal dan Bupati Bengkulu Utara bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Bengkulu Utara. Yang kita tanyakan, kemana tuh TBS selama 13 bulan ini? Karena itu masih dipanen terus itu. Di lahan 156 hektar. Terindikasi TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kedua, dengan argumen dua di atas, maka 5 desa penyangga ini bermohon agar dialihkan kalau memang benar untuk lokasi pembibitan dan pembenihan. 77 kena dekat air Senaba, ambilkan untuk benih dan bibit. 79 minta lokasi pemukiman. Karena sangat layak, jauh dari abrasi, jauh daripada garis padan pantai. Lokasi yang saat ini kalau kita tarik garis padan pantai 100 meter habis. Belum lagi DMJ Jalan Raya 20 sampai 25 meter dari as. Habis tuh lokasi. Jadi ini lokasi tidak bermanfaat juga. Terus terhadap poin 2. Terhadap poin 2 itu berdasarkan Permen ATR 16/2021 tentang pendaftaran tanah pasal 19A dan 19B, kewajiban memasang batas yang dimaksud oleh warga tadi adalah pemohon, dalam hari ini PT Agrisinal. Informasi surat kalengnya sudah dipasang 393 titik. Di mana tuh barang? Tunjukkan dengan rakyat ini. Poin ketiga adalah kewajiban membangun kebun plasma. Ini udah kita tanyakan di Departemen Menteri Pertanian, dalam itu diatur oleh ditemukan oleh Pak Direktur Perkebunan, bahasa Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan itu masih berlaku dan belum dicabut. Pada pasal 58 ayat 1 saya jelaskan, perusahaan perkebunan memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan budidaya wajib membangun, memfasilitasi kebun plasma rakyat paling rendah 20% dari luas total kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan seluas 6.269 yang terdiri daripada 5 bidang tanah. Terus di pasal 58 ayat 3-nya, kewajiban tersebut paling lambat ditunggu rakyat 3 tahun. Ini undang-undang yang ngatur, saya cuma bacanya aja. Aku rasa berdasarkan poin 3 itu sangat jelas, dan ini kita harapkan. Terima kasih Pak Yoga semua dengan APH, Pak Erwin yang udah menerima kami. Insya Allah kami akan masuk 11, kita duduk santai, bawalah acara ini dengan riang gembira dan selesai. Tuntas, cerdas, kita kupas habis di dalam. Duduk manis, berapa ya kan? Nah, kami izinkan, kami pamit 11, tidak boleh dari lebih yang disebutkan oleh beliau tadi. Kami akan masuk, tapi saya titip di luar ini adalah orang yang disegani untuk mengendalikan masa ini. Jangan sampai nanti kami masuk duduk beraudiensi di sini ribut, ya. Nah, saya titip ya. Tidak ya, sanggup ya, Adinda, sanggup Dinda. Terima kasih. Dan dari garis kemari mundur, ya. Jangan ada di luar. Kita tidak bertanggung jawab yang di luar. Satu. Kedua, sama dengan ketua tadi berterima kasih kepada APH dan semua menyambut kita dengan baik. Kedua. Ketiga, saya berterima kasih juga dengan masyarakat sudah datang menghilangkan waktu dan segala macamnya. Aksi pada hari ini adalah aksi damai. Jangan sampai nanti jadi ribut. Masih satu komando. Baik, kita datang ke sini membuktikan pada hari ini bahwa ada kesewenang-wenangan dari pemerintah Kabupaten Utara dan pihak PT Agrisinal kepada kita desa penyangga. Mereka tidak melakukan dan memberikan hak kita selaku masyarakat desa penyangga. Bahkan mereka mengaku memberikan ke tempat yang jauh, sedangkan kita di sini tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang kita tuntut pada hari ini.
Sudah banyak masyarakat kami yang ditahan hanya dibentur-benturkan dengan aparat penegak hukum dengan alasan menerobos lahan HGU mereka yang tidak jelas patok mana HGU dan non HGU-nya. Kami minta hari ini pihak perusahaan menetapkan kapan mereka membuat patok itu. Kalau bisa mulai hari ini. Kedua, tuntutan kami adalah sebagai warga negara yang baik, PT Agrisidal harus memenuhi membangun plasma 20% untuk desa penyangga, bukan desa tetangga, bukan di luar daerah dari Marga Sakti dan Putri Hijau. Itu yang kami minta. Mengapa kalian memberikan ke tempat yang jauh sedangkan kami di sini di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan itu? Itu yang kami minta. Lagi apa isi tuntutan? Tadi telah disampaikan oleh rekan saya apa-apa poin yang kita tutup pada hari ini itu harus terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi kami tidak akan mengangkat kaki dari sini berapa lama pun kami tunggu. Satu. Yang kedua, kami minta utusan perusahaan, pimpinan perusahaan harus hadir pada hari ini. Kalau tidak hadir utusan perusahaan, berarti perusahaan telah menginjak-injak masyarakat pribumi sini, telah menginjak-injak masyarakat desa penyangga di sini. Sebab ini surat sudah kami layangkan, itu berarti perusahaan sudah tahu. Satu, kemudian BPN provinsi itu harus hadir, karena surat sudah kami layangkan. Ini ada fitnah yang disampaikan oleh BPN provinsi ke pusat, ke ATR, bahwa pengukur pemasangan patok itu sudah selesai. Itu semua bohong. Itu laporan BPN provinsi di kementerian bahwa patok BPN itu pemasangan patok batas itu sudah selesai. Itu adalah bohong. Kami minta BPN pada hari ini harus hadir. Kalau tidak hadir berarti termasuk pembohong publik. Akan kami tuntut, masyarakat akan bergerak lebih besar lagi. Kalau memang perusahaan tidak mengindahkan tuntutan kami pada hari ini, kami akan bergerak lebih besar lagi. Kami tidak akan lari dari sini. Itu Pak Komandan. Saya minta Pak Komandan, kami pada hari ini menyampaikan, kami tidak akan bermusuh dengan polisi, Pak. Tidak bermusuh dengan TNI. Kami hari ini ingin ketemu perusahaan. Tapi Bapak bagus jaga kami tidak akan musuh. Bagus Bapak jagakan kami, tertib. Pak kami tidak sudah sepakat, tidak ada anarkis hari ini. Tapi ingat, ada penyusup, kami tolong. Kalau ada penyusup nanti tangkap, serah ke Pak Polisi. Kalau anggota kami Pak 5 desa penyangga, tidak akan terjadi rusuh, tidak akan anarkis. Kalau ada penyusup luar, tolong masyarakat tangkap, serah ke polisi, biar dia diadili. Kami bertanggung jawab, tidak akan rusuh kami. Tapi mohon Pak, mohon tuntutan kami pada hari ini terrealisasi. Kalau tidak, kami tidak akan lari. Kemudian perusahaan tidak ada alasan bilang tidak ada di sini. Kalau perusahaan bilang tidak ada, itu adalah penghinaan. Kenapa aparat sebanyak ini datang sini, pimpinan perusahaan tidak ada? Itu adalah penghinaan terhadap desa penyangga, termasuk memanfaatkan aparat-aparat ini. Itu aja yang saya sampaikan. Saya hormat kepada Pak Polisi. Kami tidak akan musuh Pak Polisi. Kita sepakat pada hari ini atraksi damai. Oke Pak, semangat. Salam komando. Ingat, satu komando. Satu komando. Selesai.